Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Meters, kita akan melanjutkan lagi pembahasan video tentang pertidaksamaan. Berikutnya adalah kita akan membahas pertidaksamaan bentuk akar. Pertidaksamaan bentuk akar itu adalah pertidaksamaan yang variabel atau peubahnya ada di dalam bentuk akar. Nah, akar di sini kita spesifik pada akar kuadrat ya. Jadi kita tidak membahas akar pangkat 3 atau akar pangkat 4 dan seterusnya. Misal, kita punya contoh pertidaksamaan seperti ini, akar x kuadrat min 6x kurang dari 4, dan akar x plus 3 lebih besar sama dengan akar 8 min akar 1 min x. Nah, jadi x-nya itu ada di dalam akar, begitu ya. Nah, kunci penyelesaiannya, kalau kita mau menyelesaikan pertidaksamaan bentuk akar itu ada dua nih. Nah, kadang-kadang suka kelupa. Yang pertama adalah kita harus menuliskan syarat bilangan dalam akar. Nah, yang kedua adalah kita harus perhatikan juga sifat pengkuadratan pada pertidaksamaan. Oke, kita coba lihat dulu deh syarat bentuk akar. Syarat bilangan dalam akar, jadi kalau ada bentuk akar fx, itu akan terdefinisi kalau yang di dalam akar, jadi kalau yang di dalam akar ini, fx-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Begitu ya, itu baru bilangan akar itu akan terdefinisi. Contoh, misalkan kita punya akar x min 2, dia akan terdefinisi kalau x min 2-nya lebih dari sama dengan 0. Atau kita pindah ruaskan min 2-nya, kita punya x-nya lebih besar sama dengan 2. Begitu ya. Jadi nilai-nilai yang boleh masuk ke dalam akar itu adalah nilai x yang lebih besar atau sama dengan 2. Selain itu nggak boleh masuk, karena nanti bentuk akarnya jadi tidak terdefinisi. Oke, berikutnya, kalau misalkan saya punya contoh begini, akar dari x kuadrat min x min 2, dia akan terdefinisi kalau bentuk yang di dalam akarnya sama, lebih besar dari atau sama dengan 0. Begitu ya. Nanti kalau kita selesaikan pertidaksamaannya, ini kan pertidaksamaan kuadrat tuh, sudah pernah kita bahas, nanti hasilnya adalah x-nya lebih kecil sama dengan min 1 atau x-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, tapi ada catatan ya, ini catatan penting. Bilangan apapun di dalam tanda akar, begitu ya, akar fx itu selalu bernilai lebih besar atau sama dengan 0. Jadi, akar fx itu selalu positif atau paling kecilnya minimalnya 0. Oke, paham ya? Ini menjadi catatan penting untuk kita menyelesaikan pertidaksamaan dalam bentuk akar. Oke, sifat pengkuadratan pada PTS ya, atau pertidaksamaan. Jadi, sifat yang pertama, jika kedua ruasnya positif atau 0, pengkuadratan tidak mengubah tanda kesamaan. Misal, 3 itu kan kurang dari 6 ya. Nah, sekarang kalau keduanya dikuadratin, kedua ruasnya dikuadratin, maka kita punya 9 kurang dari 36. Tandanya tetap ya. Atau kalau salah satunya 0, 3 lebih dari 0. Kalau kita kuadratin, jadinya 9 lebih dari 0. Ini juga sama, tandanya tetap. Sifat yang kedua, jika kedua ruas negatif atau 0, pengkuadratan mengubah tanda ketidaksamaan. Misal, min 3 itu lebih kecil dari min 2. Tapi kalau dikuadratin, itu berubah 9 lebih dari 4. Nah, atau kita punya juga 0 lebih dari min 1. Kalau kita kuadratin berubah tuh, 0 lebih kecil dari 1. Oke, paham ya? Nah, ada juga nih sifat ketiga. Jadi kalau kedua ruas berbeda tanda, bisa mengubah tanda ataupun juga tidak mengubah. Jadi contohnya begini. Kalau min 3 kurang dari 6, kalau kita kuadratin, ini tandanya tetap 9 lebih kecil dari 36. Tapi kalau misalkan kebalik, min 6 lebih kecil 3, kita kuadratin, ini tandanya berubah. Oke, nanti sifat ini juga sama nih, penting kita akan pakai untuk menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan bentuk akar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Meter semua juga bisa follow IG kita di @met21_official. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan akar x kuadrat min 6x kurang dari 4. Nah, langkah pertamanya, kita tuliskan dulu syarat bilangan dalam akar. Yang ada di dalam akar itu kan x kuadrat min 6x ya. Ini harus lebih besar sama dengan 0. Lalu kemudian kalau difaktorkan, kita punya bentuk seperti ini, x dikali dengan x min 6, begitu ya, lebih besar sama dengan 0. Ini bentuk pertidaksamaan kuadrat ya. Nanti kita punya pembuat 0-nya 0 sama 6. Penyelesaiannya adalah x lebih kecil sama dengan 0 atau x lebih besar sama dengan 0. Ini sudah pernah kita bahas ya, jadi saya nggak bahas detail lagi. Langkah kedua itu kita kuadratkan kedua ruas.
Coba kita perhatikan, di sini kedua ruas sudah pasti positif. Tadi kita sudah bilang gitu, tadi kita sudah pahami bahwa di dalam akar ini kan selalu positif tuh. Berarti ruas kiri sudah pasti positif hasilnya gitu ya. Sementara ruas kanan kan 4 juga positif. Maka ketika kedua ruas sama-sama positif, dikuadratkan itu tidak mengubah tanda. Oke, berarti nanti kalau kita selesaikan, tanda akarnya jadi hilang, kita punya bentuk jadinya x kuadrat min 6x lebih kecil dari 16, lalu kita selesaikan dan kita faktorkan, nanti kita peroleh bentuk faktor akhirnya adalah x plus 2, x min 8 lebih kecil dari 0, penyelesaiannya adalah x di antara min 2 sampai 8. Nah, untuk langkah ketiga, baru deh kita buat irisan antara langkah 1 sama langkah 2. Jadi kalau kita buat irisan, misal dalam garis bilangan, kita punya yang pertama itu kan lebih kecil sama dengan 0, atau lebih besar sama dengan 6. Begitu kan ya? Nah, untuk penyelesaian kedua, x-nya di antara min 2 sampai 8. Maka yang bersamaan gitu ya, daerah yang bersamaan kan daerah yang mempunyai dua warna adalah daerah yang ini sama daerah yang ini ya, yang saya arsir begitu. Jadi hasilnya adalah x-nya di antara min 2 sampai 0 atau antara 6 sampai 8. Hati-hati perhatikan tandanya, untuk 0 dia termasuk penyelesaian begitu, sementara ini untuk 0 termasuk penyelesaian, sementara untuk 6 juga termasuk penyelesaian. Begitu ya, jadi ini penyelesaian akhir untuk pertidaksamaan bentuk akar yang contoh pertama. Oke, contoh yang kedua, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan akar x plus 3 lebih besar sama dengan akar 8 min akar 1 min x. Baik, untuk penyelesaiannya, langkah pertama seperti biasa, tuliskan dulu syarat bilangan dalam akar. Ada dua ya, yang harus kita tuliskan, yaitu untuk x plus 3 lebih besar sama dengan 0, berarti x lebih besar sama dengan min 3. Lalu kemudian untuk 1 min x lebih besar sama dengan 0, kalau kita pindahkan x-nya jadi 1 lebih besar sama dengan x. Kalau kita tukar posisinya, maka x-nya lebih kecil sama dengan 1. Oke, sampai sini bisa ya. Lalu kita iriskan syaratnya. Jadi kita punya penyelesaian untuk syarat itu adalah x-nya di antara min 3 sampai 1. Min 3 sama 1-nya termasuk penyelesaian. Baik. Langkah kedua, kita harus mengkuadratkan kedua ruas. Nah, ini yang penting. Mengkuadratkan kedua ruas, kita harus memastikan dulu positif dan negatifnya, begitu ya. Di ruas kiri, ini sudah pasti positif, gitu. Kita sudah sepakat dalam bentuk akar itu hasilnya positif. Akar 8 juga positif, akar 1 min x juga positif. Hanya saja di ruas kanan ini, positif dikurangi positif, gitu ya. Positif akar 8 dikurangi dengan ini, positif dikurangi positif, ini hasilnya bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Jadi kalau kita kuadratkan langsung, nanti akan mempengaruhi tanda ketidaksamaan. Begitu ya. Jadi dengan demikian, supaya aman, saya pindahkan tuh akar 1 min x-nya ke ruas kiri. Jadi kita punya bentuk seperti ini. Nah, begitu. Kalau bentuk seperti ini berarti ruas kiri sudah pasti positif ditambah positif, hasilnya pasti positif. Ruas kanan itu juga sudah pasti positif. Oke, jadi kalau dikuadratin tidak mengubah tanda. Oke, kita kuadratin hasilnya seperti ini, lalu kita perhatikan, kita selesaikan saja. Nanti ada x di sini, habis sama x di sini, begitu ya. Tinggal kita punya bentuk seperti ini. Nanti 4-nya itu dipindah ruaskan ke kanan, lalu kemudian kita bagi 2. Nanti jadi punya hasilnya seperti ini. Ini hasil yang ruas kiri ini sudah pasti positif, ruas kanan juga positif. Kalau dikuadratkan lagi, maka kita akan punya bentuk yang seperti ini. Oke, sampai sini bisa ya, sampai sini bisa dipahami ya. Lalu kemudian kita tinggal kali-kalikan saja, hasilnya adalah seperti ini. Biasanya kita lebih enak memfaktorkan kalau koefisien x kuadratnya positif, maka kita kali dengan min 1. Kalau dikali min 1, hati-hati, dikali negatif itu mengubah tanda pertidaksamaan. Maka nanti kita akan punya bentuknya seperti ini. X kuadrat ditambah 2x ditambah 1 lebih kecil sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, kita punya bentuk x plus 1 kuadrat lebih kecil sama dengan 0. Nah, perhatikan ini, x ditambah 1 kuadrat itu adalah bilangan kuadrat. Bilangan yang dikuadratkan itu selalu hasilnya positif atau paling kecil 0. Jadi nggak akan ada yang lebih kecil dari 0. Dengan demikian, x plus 1 kuadrat itu hanya bisa dipenuhi kalau x-nya sama dengan min 1. Karena kalau min 1 dimasukin ke sini, kalau min 1 kita substitusi ke sini, maka kita punya 0 kuadrat sama dengan 0. Nah, itu menjadi pernyataan yang benar. Selain itu tidak ada lagi.
Oke, kalau sudah bisa, maka kita tinggal iriskan langkah 1 dan langkah 2. Jadi kita nanti punya irisan penyelesaian 1 dan 2, hasilnya akan seperti ini. Untuk yang penyelesaian di langkah 1, kita punya X-nya di antara min 3 sampai 1, sementara untuk yang penyelesaian langkah 2, X-nya sama dengan min 1. Kebetulan hanya X sama dengan min 1 saja nih yang ada di atau dilewati sama dua warna ya. Jadi kita punya penyelesaian akhirnya adalah X-nya sama dengan min 1. Jadi ini penyelesaian untuk soal pertidaksamaan pada contoh yang kedua. Oke, Matters, sampai sini semoga bermanfaat.